ketika saat tinggalkan alam nukot goib menuju alam dunia, hati kita lunak alias gembuk, sehingga kita waktu kecil begitu lahir nggak ada permintaan. Nggak ada permintaan terhadap Allah, itu nggak ada. Dia menerima keadaan apapun, walaupun mohon maaf jasad kita gak jangkep, gak normal. Ada toh? Kadang seseorang lahir gak punya kaki, gak punya hidung, gak punya telinga. Ada. Tapi tidak pernah protes. Lahir pun tidak dibawai apa-apa alias mudo blejet, ya gak protes. Ketika saat hal itu kita walaupun diam, nikmatul imdad dan nikmatul ijad Allah siapkan. Kebutuhan apa yang dibutuhkan kita saat lahir itu Allah sudah cukupkan kepada kita. Bahkan sebelum kita lahir sudah disiapkan Allah berupa ASI dan kelangsungan hidup disiapkan Allah lewat Bapak Ibu oleh gawe dapat pekerjaan, Ibu melayani. Nah, itu bentuk pelayanan Allah. Itulah nikmatul ijad dan nikmatul imdad. Khususnya nikmatul imdad di mana Allah bertanggung jawab atas kelangsungan kehidupan setiap diri manusia. Tapi ketika saat kita mengenal dunia, Bapak Ibu, beda sudah. Hati kemalan protes, mendongkol. Saat ketika nggak ada kecocokan, apa yang diberikan Allah miturut sifat basariah kita sebagai manusia. Mengapa demikian? Bahkan itu tidak hanya berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun. Sehingga dengan begitu menjadikan hati kita itu membatu. Alasan pertama mengapa banyak manusia hatinya membatu, pertama karena menolak tentang ajaran untuk menggemburkan hati. Itulah asupan-asupan tentang ilmu robbani, ilmu tentang ketuhanan yang sering kita sebut dinut tauhid. Karena mereka menolak. Akhirnya fi qulubihim maradun, hati mereka itu atos, keras, membatu. Karena menolak. Apa akibatnya ketika saat
diri manusia hatinya menolak tentang asupan-asupan yang bersifatkan robbani. Robbani itu ilmu ketuhanan. Hidangan-hidangan yang ada kaitannya dengan ketuhanan kita tolak, apa akibatnya? Khatamallahu ala qulubihim. Allah mengeraskan hati itu. Atau bahasa lain, Allah mengunci hati seseorang terhadap hidayah yang bersifatkan robbani. Persoalan kita itu menolak itu berbagai macam sebab. Pertama, yang menurut pengalaman saya selama hampir 24 tahun. Karena sok alim. Miturut pandangan umum. Ngeten pertanyaan. Gus, saya ini nggak pernah sholat. Ya. Saya ini tiap hari mabuk. Iya. Pertama, apakah saya salah berbuat seperti ini? Untung sing teko mboten wedok, Pak. Arek lanang luru celana niku ngarep bedah-bedah pun. Nggone iku ning terminal. Kula takok. Sadurung sebelum saya jawab, saya tanya, kau bisa mengatakan itu, pernahkah kau belajar tentang ilmu tauhid? Nggih. Ngoten. Tahun piro? 99. Di mana? Di Gresik. Terus guru kula sedo mati, kula niki bingung untuk mengamalkan pesan-pesan dari guru kula niki bingung. Masalah waktu itu guru saya memberikan pengajaran itu dengan bahasa isyarat. Tapi ketika saya melihat YouTube dari teman saya, kula niki mboten nggak ada HP, tapi dituduhkan, diberitahukan teman saya, "Ki lho, ngaji sing mungkin sampean suka." Akhirnya dilihat, digoleki, akhirnya teng griya kala wau. Wis tak jawab ya. Secara hakikat Gusti Allah itu nduweni maksud. Anda dilewatkan dalan maksiat. Sedaya lak maksiat niku wau. Kalau betul-betul hatimu ini wajahtu wajhiya, no problem. Miturut pandangan hakikat. Diuber Pak kula niki. Pertanyaan kula diuber. Berhubung jawaban kula diuber. Berhubung saya selok nanggone kriyan, besok kapan disambung. Tapi tak weni jawaban 2 pertanyaan. Siji, kalau betul-betul hatimu itu sudah tidak mengakui kalau dirimu yang melakukan, justru dalam hatimu itu yakin karena hentakan dari hidup di dalam dirimu yaitu Allah, gak salah. Tapi ojo dirungokno wong syariat. Kok dilokno ustad gendeng. Tapi kalau saya tarik dari sisi syariah, ya jelas salah toh Pak, ya toh?
Karena syariat itu memandang makhluke, memandang fisik. Kalau hakikat memandang Allah, memandang aslinya. Gak apa-apa. Yang kedua, lebih berat orang yang melakukan dosa syirik daripada dosa mabuk atau judi. Pandangan hakikat. Iya. Dosa yang tidak terampuni oleh Allah adalah ketika saat si hamba itu menyekutukan terhadap Allah. Baik syirik jali, lebih-lebih syirik khafi. Contoh, kui hatimu ada iman, kalau munculnya rasa manis itu dari makhluk sebuah pisang, maka itu syirik. Maka itu syirik. Yang disebut syirik khafi. Padahal ini membudaya di tengah masyarakat. Kalau masyarakat itu masih teringgapi syirik khafi. Dari arah sinilah saya mengatakan bahwasanya dosa yang kau lakukan secara jasmani pasti Allah ampuni. Dosa syirik aja bisa diampuni dengan catatan taubatan nasuha. Artinya tidak mengulangi kembali. Bapak Ibu hadirin, itu dapat kado saya tadi yang punya maksud dan arti, ya dah. Jikalau jenengan sementara waktu diperlakukan Allah jasadmu maksiat, tolong ruhaniyahmu, hatimu, pandanglah selalu Allah. Nanti ada waktunya jenengan iki secara jasmani tinggalkan itu. Seiring berjalannya dzikir otomatis nanti akan Allah tata ruhaniyahmu juga jasmaniyahmu. Nanti ketata sendiri. Ingat, perbandingan tatkala jenengan laku maksiat kok ndadekno hatimu iku mang madhep nang Gusti Allah sehingga kau tidak ada muncul rasa perilaku takabur, iku luwih apik daripada dirimu melakukan taat tapi hatimu merasa lebih apik daripada orang lain. Itu. Berarti kula mboten salah nggih laku ngeten iki. Sik ta hakikate yo gak salah. Ning syariate tetep salah. Wis sampean jabarno dhewe. Bon. Mengapa hati manusia itu kok membatu? Pertama karena menolak ajaran tentang asupan robbaniyah, ajaran tauhid, ajaran ilmu kaweruh. Sebab mohon maaf, kalau hati sudah berani menolak ajaran tersebut, maka hati kita rohaniyah ini wa yastahibbunal hayatad dunya, pasti digiring terhadap nafsu dalam diri kita untuk lebih condong hati ini beriman pada selain Allah yang disebut masiwallah, seperti pisang tadi. Padahal nyun sewu iki tak menisakne nggih. Engko sing ra paham mumet gak usah dirungokno.
Berhubung iki bahas robani, aku gak bahas jasad, bahas roh langsung. Ruh itu Pak, di situ Allah sandingi dua macam sifat. Siji sifat basariyah, loro basiroh. Basariyah iku ditempati nafsu sing ngajak ati jenengan lali nang Allah. Carane apa? Ditiupkanlah dalam dada jenengan, yaitu hati ruhaniyah ini, supaya kita beriman pada selain Allah. Artinya contoh, kita dipaksa beriman munculnya rasa manis itu dari pisang. Karena faktane kalau tidak makan pisang tidak terasa manis. Fakta realita bener Pak nggih? Bener wis. Ini yang banyak hati manusia itu terjebak. Terjebak. Padahal sak njurune rasa iku, rasa manis, iku ana nur makrifat, sak njurune nur makrifat iku ana urip. Ya iku sing munculno rasa manis. Buktine ndi? Wong niku mesti takok dalile ndi? Innallaha sak temene Gusti Allah ala kulli syai'in ing atase saben-saben suwiji iku muhitun nglimputi sapa Allah. Sesungguhnya wujude Allah itu selalu melimputi atas segala hal apapun, termasuk contohnya pisang. Bila mana tidak ada wujudnya Allah yang kusebut hidup yang bukan sifat ini di dalam pisang itu, gak mungkin pisang ujuk-ujuk tiba-tiba bisa memunculkan rasa. Nyun sewu, kita ngomong manis itu kan karena sudah matang. Coba sikat pentil, sepet. Kok iso sepet dadi mah? Prosesnya bagaimana itu? Siapa yang memproses? Apakah pisang itu yang memproses? Bukan. Kita tidak sadar, Pak. Kalau di dalam dan di luar makhluk itu ada wujudnya Allah. Mengapa kita nggak sadar? Karena menolak ajaran yang memberikan petunjuk hati kita untuk kepada kebenaran itu. Kita tolak. Mengapa kita tolak? Karena kita sok merasa merasa luweh apik daripada orang lain. Itu persoalannya. Akhirnya menjadi hati yang atos, hati yang membatu. Ini Pak persoalannya. Padahal sudah ditetapkan di dalam wahyu bahwasanya ruhaniyah ini sengaja aku sandingi sifat basariyah semata-mata. Apakah ruhaniyah ini betul-betul berjalan di atas jalanku atau jalan nafsu? Ternyata proses kita Pak berjalan di atas jalan nafsu.
Sholat aja karena nafsu. Zakat, puasa, haji, apapun sih karena nafsu. Karena dia tidak tahu proses di dalam diri ruh itu ada iman, ada rasa. Itu akan muncul di dalam hati jenengan manakala sudah mau untuk menerima tauhid la ilaha illa anta. Baru buka sudah. Kalau sudah buka, maka di dalam rasa itu ada cahaya nur makrifat. Artinya nur makrifat akan jatuh dan dinyalakan Allah di dalam jagatnya hati jenengan manakala jenengan sudah dzikir rasa. Kalau belum nggak bisa. Bagaimana mungkin genset akan bisa mengeluarkan setrum? Lah wong minyak zaitune solare ora diisi. Setateren kaya apa oglengen solare nek ora enek. Ya mak upluk. Dibaleni maneh ya mak upluk. Tuas pegel jenengan. Minyak zaitunnya ditolak. Tapi minyak zaitun diterima, dimasukkan diesel, genset, deukleng, weng, uduk. Akhirnya menghasilkan satu putaran pada frekuensi yang telah ditentukan sehingga dinamo itu akan mengeluarkan AC DC. Setrum AC, setrum DC. Akhirnya disalurkan ning kabel, dikasihlah lampu, akhirnya menyala. Wong Islam kalau tidak mengenal dzikir rasa, sirul asror, mohal hatinya itu Allah menyalakan cahaya makrifat. Mohal. Ora iso alias mohal. Mohal itu gak mungkin. Miturut sistem itu begitu. Gak boleh. Harus lampu akan menyala manakala dialiri setrum. Entah setrum AC, entah setrum DC. Ngerti AC DC, Pak? Nek AC ku bolak-balik, nek DC ora bolak-balik. Satu arah. Sing ngerti elektro mantuk-mantuk. Sing gak ngerti ndelomong. Yes begitulah kira-kira. Bapak Ibu. Kalau dzikir rasa iki mang sudah terjadi pada hati jenengan, sudah dipastikan Allah akan menyalakan nur makrifat dalam hati jenengan. Ketika nur makrifat menyala, maka sifat basariah di dalam hati jenengan buyar, terusir. Akhirnya yang nyata iku wujude Allah, bukan wujudnya selain Allah. Ya wantem Gusti Allah lewat bojone rewel guyu ya santai. Karena jenengan tembus Allah di situ. Gusti Allah lucu. Orang-orang aku. Sebab aku gak nyekel duit. Dimana apa? Anak iki sekolah-sekolah. Jenengan goyang. Ittaqullah haitsuma kunta, kata Rasul. Pegangan itu terus pasti engkau akan datang. Apa sing dibutuhno nikmatul imdad, kebutuhan-kebutuhan. Berhubung manusia itu tidak ada di situ, mesti isine ati khawatir.
dengan masa depan. Khawatir. Makan apa? Nah, istriku kok khawatir. Bapak Ibu hadirin, kembali kepada materi yang menjadikan hati manusia itu atos karena menolak ajaran dinut tauhid. Yang kedua, sebab apa banyak manusia hatinya itu membatu? Karena dia kena bujuk rayunya hawa nafsu dalam dirinya masing-masing. Ringkese nafsu bujuki kita iku ngene. Ruhaniyah hati kita dipaksa untuk ngaku-ngaku. Aku sing iso ngene, iso ngono, bisa ini, bisa itu. Aku sing duwe ngene, duwe ngono, macem-macem. Bahkan mohon maaf, bajunya Allah itu kita rampas. Pertama, kita tahu sifat wajib Allah itu enggak boleh dimiliki selain Allah. Contoh wujud. Dalam hati kita dipaksa oleh nafsu, kita harus merasa diri kita wujud. Bukti ini realita. Ono. Disoteng CCTV, lu wajahku toh, aku. Nyun sewu dulur. Ilmu tauhid iku ojo kok padu dengan ilmu syariat. Ojo kok terima dengan teori syariat. Orang masuk. Nyatane wujud. Lah, ilmu syariat ada. Sekarang tak tanya. Asalnya kamu wujud apa enggak? Enggak. Diwujudkan siapa? Ya sing wujud. Sopo? Allah. Oke. Pantaskah kau merasa punya sifat wujud? Ojo mekengkeng bohong. Wong nek duweni sifat wujud wajib gak boleh dia itu fana. Nyatane fana. Terus sing wujudno sampean sapa? Allah, ya. Saiki aku takon. Sampean kalau yakin kalau Allah wujud bagaimana? Wis embuh pokoke wujud. Repot nggih musuh wong ngeten iki? Repot. Justru kewujudan Allah itu lo gak nyata pada dirimu sebab kau merasa dirimu wujud. Embuson aku melok ngajakmu tambah bingung. Wis ngembep kopi ae. Memang kudu bingung dulu, Pak. Wong kita dulu waktu pertama kali belajar bahasa Inggris saya bingung tak nggih ta? Wong kula SMP niku sanawiyah ning pondok niku guru bahasa Inggris nek wae jadwal tak dongakno mencret kok. Ben gak mulang. Karena memang dong. Dan paham sampai sekarang. Pun rapopo. Tapi ojo ditolak. Nek sampean tolak ya iku mau ndadekno atos. Nek sampean simpen makalah keterangan ini nanti suatu saat jenengan butuhaken. Baru kita karpe. Sama jenengan dulu pas ngaji babakan ilmu jero iki guru sampean kali kula isyarah bingung. Basa sampean purun mau menyimpan
Akhirnya suatu saat Allah menggelar dengan bahasa terang-terangan. Jawab sampean ya, oh iki karepe guruku biyen. Akhirnya dong. Pun Bapak Ibu, faktor kedua mengapa hati kami itu manusia kok atos membatu, karena kita telah masuk dalam perangkapnya nafsu kita, yang nafsu itu memaksa terhadap diri kita untuk ngaku. Belum lagi sifat ma'ani 7 loh ya. Kudrat, irodat, ilmu, khayat, sama, basor, kalam. Dipaksa untuk bisa berkehendak, kehendakku. Dipaksa untuk kuat, kuatku. Dipaksa apa? Kudrat, irodat, ilmu, ngalim, ngalimku, ngertiku. Khayat, hidup, hidupku. Sama, basar, kalam, disuruh untuk merasa aku nih hamba yang bisa mendengar, melihat, berucap. Itu kita rampas. Ya ini loh Pak yang menjadi atose hati kita. Akhirnya muncullah satu buah yang di dalam Al-Quran disebut buah zakum. Buah di mana muncul dan timbul di dalam neraka. Siapa yang memakannya, mohon maaf, buahnya itu gerabean sampean iki lenyap. Ngerti gerabean? Jeroan, ya ususe, ya paru-parone, kabeh iki logrok. Seperti timah yang mendidih di sampean ombe. Ya apa rasane? Timah yang mendidih nih lho Pak. Mendidihnya bukan 100 derajat, ribuan derajat. Itulah disebut buah zakum. Apa maksudnya? Itulah hasud, riya, takabur, dan lain sebagainya. Akhirnya kitalah yang dimaksud Allah. Sebagian besar manusia itu dalam kerugian yang amat besar, sengsara yang amat besar. Siapa mereka? Mereka yang tidak beriman pada kebenaran dan menerima kebenaran itu. Yang kedua, dia selalu nuruti bisikane hawa nafsu. Sekarang solusinya, bagaimana caranya hati kami yang asalnya membatu sehingga menjadi lunak itu bagaimana? Kebalikan keterangan itu dijawab di dalam surat Az-Zumar 17:18. Alladzina yastami'unal qaula. Jadilah kau golongan orang yang mendengarkan, menerima ajaran ilmu kaweruh ini, ajaran tauhid ini. Satu. Kedua, wayat tabiuna aksanahu, ikuti dengan benar. Ikuti, amalkanlah. Ringkese cara ngamalke. Segala hal apa yang terjadi pada diri jenengan, ojo munculno keakuanmu yang merasa melakukan. Tetapkanlah, munculkan keakuannya Allah dalam dirimu yang melakukan, yang memiliki, yang melakukan, yang menguasai, dan lain sebagainya. Udah itu aja. Nanti lama-kelamaan Allah akan menyalakan nur makrifat dalam hatimu, sekalipun jasadmu itu ahli maksiat. Tetap terus kumandangkan
zikir tersebut. Nanti ada waktunya tatkala rohaniyahmu itu sudah menyala cahaya makrifat, maka husnul a'mali nataiju husnil ahwal mingkol bin zahidin, dengan sendirinya jasadmu akan terbangun. Percaya nggak percaya, buktikan. Sungguh. Oleh sebab itu jangan berkecil hati, wahai saudaraku, yang sementara ini jasadmu itu masih bergelumpuan dengan maksiat. Terus zikir itu kumandangkan. Nanti cahaya makrifat itu sudah menyala, maka pastilah nanti selain Allah masyaallah itu akan hancur. Yang nyata adalah wujudnya Allah dalam dirimu. Inilah Pak yang disebut kekasih Allah. Ala inna auliya Allah la khaufun alaihim walahum yahzanun. Wis, damai hidup santausa. Siapa ketika saat di dunia sudah mencapai derajat yang seperti ini, maka itulah yang dimaksud Allah dalam satu ayat, ya ayyuhalladzina amanut taqullaha haqqa tuqatih wala tamutunna illa wa antum muslimun. Mesti dia matinya husnul khotimah di mata Allah. Siapa yang belum sampai di sini, kebalikannya. Matinya su'ul khotimah di mata Allah, bukan di pandangan manusia. Makanya ada istilah syahid dunya, syahid akhirat. Syahid dunya belum tentu syahid akhirat. Syahid akhirat belum tentu juga syahid dunia. Itu tadi pandangan manusia dunia, pandangan Allah akhirat. Sing penting pandangan Allah. Kuncinya ada di situ. Jadi manakala ingin lunak hati kita alias tidak membatu, maka terimalah, dengarkanlah, fahamilah, lalu laksanakanlah petunjuk-petunjuk di dalam ilmu itu. Dengan begitu maka di dalam rasa akan memunculkan nur makrifat atau cahaya. Di dalam cahaya itu ada hidup, itulah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ringkesi ngaji tauhid yo nek kene iki. Walaupun ilmunya itu bagaikan lautan, nggak ada tepinya. Muaranya itu di sini. Ringkesi teng mriki. Bapak Ibu, silahkan jenengan meraih ahli tahqiq. Ahli tahqiq itu ahli ilmu tauhid yang tidak ada batasnya, silahkan. Tapi itu enggak ada gunanya manakala tidak lekas kita lakukan praktek yang namanya dzikir tadi. Enggak bisa mencapai kemakrifatan pada Allah. Ingat, cahaya makrifat, cahaya nih, satu menir rais, satu beras, ditaruh di jagatnya dunia, srengenge itu langsung surup. Bukan surupnya itu tidak menyala. Tapi kalah benter, sehingga koyok-koyok surup atau padam. Sama toh, kalau kata malam hari matahari tidak bersinar, kita melihat lampu-lampu di jalan bentar dia Merkuri 1000 watt, tapi besok coba jangan dimatikan lampunya di jalan-jalan. Matahari naik, sampean lihatlah cahayanya, lampu itu akan padam. Artinya kalah bentar, seakan-akan gak ono gunane. Iku satu menir
satu res, satu beras. Cahaya makrifat. Mendahno sak gegem. Mendahno, bahasa Indonesia mendahno. Jikalau malah satu gegem. Wong satu beras saja ngalahkan cahayanya bentere matahari. Saking benteri Pak, akhirnya segala sesuatu selain Allah itu fana. Itu Allah terangkan di dalam surah Al-Baqarah ayat 257. Allahu waliyul ladina amanu yukhrijuhum minal zulumati ilan nur. Jikalau cahaya makrifat itu ada di dalam hatimu, sudah menyala, yukhrijuhum minal zulumati ilan nur. Kegelapan itu akan sirna, diganti terang benderang. Bahasa murad, jikalau Allah itu kau jadikan sebagai pemimpinmu, penolongmu, maka kau akan dihindarkan. Kegelapan itu akan dihilangkan oleh Allah, diganti dengan terang bener. Sekarang kebalikannya ayat itu. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut yukhrijunahum minan nuri ila dzulumat. Jikalau di dalam hatimu itu kamu penuhi perkara iman selain Allah, maka hatimu akan menjadi gelap gulita. Wong Jawa mengatakan peteng dedet. Ya wis. Dikatakan peteng dedet, alami gak ada cahaya, moto wuto. Ya wis. Itu peteng dedet. Bapak Ibu hadirin, sudah saya jelaskan sebab apa hati kita membatu, lalu saya kasih solusi bagaimana caranya tidak membatu. Itulah apa yang kusampaikan. Yang disampaikan ini tadi barangkali ada yang kurang paham atau di situ kok yo sik ngelu, monggo barangkali ada yang ingin bertanya, kami persilakan.